Oke, kita langsung bahas ini dengan 3 orang narasumber yang tempat duduknya pun juga sudah sesuai dengan nomor urutnya. Oke, saya sapa dulu ada Mas Zulfikar Amir, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Selamat pagi Mas Zulfikar. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah hadir. Ya. Dan ada Mas Mulya Amri, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Mas Mulya. Selamat pagi. Saya Terima bagian kasih sudah dari hadir. tim Dewan Pakar. Tim Dewan Pakar. Oke, tim Dewan Pakar dari Prabowo Gibran. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Bang Michael Sianipar, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Michael. Selamat pagi juga. Ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mungkin yang pertama kita bahas fokusnya soal infrastruktur ya. Karena kita tahu di 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi kan ini yang menjadi prioritas utama adalah soal infrastruktur. Nah, kita coba pengen dengar dulu perspektif kita bicara infrastruktur dari masing-masing paslon ini seperti apa? Mas Oke, Zulfikar jadi dulu. kalau kita lihat memang infrastruktur ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk masyarakat yang sedang melakukan pembangunan seperti Indonesia ya. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi di dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur sejak beliau menjadi presiden tahun 2014 itu sebenarnya sudah tepat gitu. Tetapi kemudian yang jadi masalah adalah bahwa infrastruktur ini memang dibutuhkan dan kita perlu mendorong pembangunan infrastruktur ini, tetapi juga butuh perencanaan yang matang. Oke. Kenapa? Kalau misalnya kita sekedar membangun, tetapi tidak melihat kebutuhan di masyarakat, jenis infrastruktur yang dibutuhkan, skema finansial yang tepat, infrastruktur ini tidak akan bermanfaat. Nah, kalau kita lihat ada 3 indikator kenapa pembangunan infrastruktur di Indonesia selama hampir 10 tahun itu sebenarnya tidak memberi dampak yang terlalu signifikan. Pertama adalah kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang kalau kita lihat 5 tahun terakhir itu sebenarnya tidak terlalu tinggi seperti yang diharapkan. Kedua itu adalah utility rate atau tingkat penggunaan dari infrastruktur yang sudah dibangun. Ada beberapa proyek-proyek infrastruktur di mana ketika selesai penggunaannya itu di bawah dari 50% gitu. Jadi ini yang perlu dievaluasi. Ketiga itu adalah dampak infrastruktur dari outcome secara lebih luas, yaitu indikator yang dipakai oleh World Bank yang disebut sebagai Logistic Performance Index, indeks kinerja logistik Indonesia. Walaupun pemerintah Pak Jokowi itu sudah menggelontorkan begitu banyak uang untuk membangun infrastruktur, ada ribuan triliun, tetapi kalau kita lihat indeks kinerja logistik kita itu justru mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, dan ini punya dampak yang sangat serius terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena ketika indeks kinerja logistik kita itu rendah, investor itu agak sungkan untuk masuk karena mereka melihat bahwa ternyata logistiknya itu tidak efisien. Oke. Dan kalau mereka masuk ke melakukan investasi akan butuh waktu lama untuk kembali. Oke, infrastruktur ini akan jadi prioritas utama nggak dari tim Amin? Mungkin itu dulu yang kita fokuskan. Sangat, ya. Itu akan jadi prioritas akan utama? Jadi prioritas, tapi yang jadi pertanyaan infrastruktur seperti apa? Skema finansialnya seperti apa, dan di mana membangunnya. Jadi kuncinya di sini adalah perencanaan yang berbasis pada teknokrasi, bukan hanya kepentingan politik dan keinginan dari pemimpinnya. Dan pasti sudah direncanakan dengan cukup matang. Nanti kita akan bahas. Tapi yang kami ingin dengar dulu dari Bang Muli, dari pasangan 02 seperti apa? Menjadi prioritas utama juga kah infrastruktur? Iya, salah satu prioritas penting ya infrastruktur itu. Tentunya bukan prioritas utama, karena juga kualitas SDM, sumber daya manusia tidak kalah penting. Tapi hari ini kita ngomongin infrastruktur ya. Infrastruktur ya urat nadi, kayak ini ada badan, adalah Indonesia gitu. Infrastruktur ya urat nadinya gitu. Dia harus mengalirkan gizi, nutrisi yang tepat ke semua komponen-komponen badan. Nah ini semua kalau itu berjalan dengan tepat, ya itu bisa membuat badan semua sehat. Sehatnya artinya apa? Ekonominya bergerak gitu kan. Tadi Mas Zulfikar udah sampaikan gitu bahwa ini terkait juga dengan logistik. Ya secara ekonomi kalau logistiknya bagus, bergerak gitu, ekonominya maju, lalu kemudian terciptalah pekerjaan, pendapatan naik, harga-harga stabil. Itu yang kita inginkan dengan infrastruktur. Saya senang sekali mendengar bahwa dari paslon 1 juga menganggap dari infrastruktur yang dikerjakan Pak Jokowi sudah tepat. Jadi kita ingin... Meskipun ada beberapa catatan tadi, Mas. Selalu akan ada beberapa catatan. Yang jelas sudah tepat dulu. Dan ini kita melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah tepat dari era Jokowi, sudah tepat juga dari era SBY sebelumnya dan presiden-presiden sebelumnya. Jadi ada progres Indonesia yang sudah berjalan dengan baik, diperbaiki lagi oleh Pak Jokowi dan akan diperbaiki lagi oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Jadi arahnya sudah tepat. Berbagai survei menyatakan bahwa
approval rating terhadap Pak Jokowi yang tinggi itu karena merasa arahnya sudah tepat. Jadi ini yang akan kita lanjutkan. Infrastruktur harus dibangun terus-terusan. Bahwa betul akan selalu ada perbaikan, ya itu. Makanya kami sebutkan melanjutkan dan menyempurnakan. Di mana-mana pembangunan infrastruktur, perencanaan juga akan selalu ada adjustment. Bidang saya konstruksi, arsitektur, urban planning. Di mana-mana ada perencanaan, perencanaannya bagus, begitu sudah dijalankan akan tetap ada adjustment. Ya karena ada kondisi lapangan ininya gotnya harus agak belok sedikit dan lain-lain. Itu wajar, itu kita lakukan dan selalu ada penyempurnaan kembali rencana. Di mana-mana rencana pembangunan ada revisi, rencana detail tata ruang ada revisinya secara berkala. Jadi itu biasa untuk melakukan perbaikan. Yang penting jalan dengan perencanaan yang pada dasarnya sudah baik, secara prinsipil sudah baik, lalu kemudian secara detailnya kemudian dilakukan penyempurnaan. Itulah yang kita lakukan. Siap, itu fokusnya. Pasangan Amin? Dari Ganjar Mahfud. Pasangan Ganjar, mohon maaf. Ya, jadi kalau dari kami juga melihat bahwa infrastruktur adalah salah satu prioritas utama yang harus kita lanjutkan dan kita sempurnakan dan kita perbaiki. Ya. Karena kita melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini sudah tepat, sudah sangat baik. Ini yang dibutuhkan untuk ekonomi Indonesia ini bisa take off. Kebetulan memang 5 tahun terakhir kita terkena dampak dari COVID, sehingga rasanya infrastruktur ini belum bisa melihat hasil yang sempurna begitu. Ini yang akan kita perbaiki ke depan. Tapi kalau secara umum infrastruktur adalah backbone yang dibutuhkan untuk ekonomi kita bisa tumbuh. Dan target yang kita punya adalah untuk bisa mencapai 7% pertumbuhan ekonomi. Yang perlu kita lakukan juga adalah untuk menyelaraskan supaya prioritas dari pembangunan infrastruktur di level pusat itu juga sama dengan apa yang dilakukan di level provinsi, kota, dan kabupaten. Dan itu yang Pak Ganjar sudah lakukan selama menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi pada saat ada pembangunan waduk, pembangunan jalan tol itu kita berusaha menyesuaikan supaya itu bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Jadi penyelarasan antara apa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sangat penting. Dan itu satu fokus yang akan kita dorong ke depan. Termasuk soal tol laut. Tol laut juga adalah program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi yang akan menjadi fokus. Kita ingin mengembangkan karena untuk menurunkan tadi cost logistik paling efektif bukan lewat darat tapi lewat laut. Itu sudah ada banyak kajiannya yang menyatakan bahwa logistik lewat laut ini pasti akan lebih murah gitu. Jadi keberadaan tol laut ini juga untuk bisa menurunkan ketimpangan logistik yang ada di seluruh Indonesia. Jadi itu akan menjadi fokus kita. Tapi lebih dari itu pembangunan infrastruktur bukan hanya infrastruktur yang kerasnya saja. Kita juga membayangkan infrastruktur hijau. Bahwa ke depan kajian-kajian juga menunjukkan kita harus sudah mulai mengarah kepada bagaimana memastikan infrastruktur ke depan ini mendukung ekonomi hijau. Bukan sekedar mendukung pertumbuhan ekonomi saja, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi ekonomi hijau ini didukung juga oleh infrastruktur hijau. Itu akan menjadi fokus utama kami. Kalau kita lihat pernyataan dari masing-masing paslon ini menarik ya. Artinya 3 paslon ini sepakat bahwa infrastruktur bisa mendongkrak untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional, tapi nanti mungkin yang akan kita fokuskan di diskusi selanjutnya adalah kita tahu fokus di 2 periode ini adalah soal salah satunya ya, saya bilang itu adalah soal jalan tol. Nah itu seperti apa? Apalagi dikritik oleh tim Amin kemarin. Tapi kita bahas nanti, kita kembali saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung lanjut ke Mas Zulfikar. Kalau tadi kan ini sepakat bahwa infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi kenapa kemudian tim Amin ini mengkritik soal salah satunya soal pembangunan jalan tol? Kenapa? Kemarin? Jadi masalah utama itu berada pada proses perencanaan dan kemudian eksekusi dari pembangunan infrastruktur. Nah, di dalam visi misi paslon Amin ada 3 kualitas yang akan kita kejar ketika kita membangun infrastruktur untuk seluruh bangsa Indonesia. Pertama itu infrastruktur ini harus inklusif. Dalam arti harus dipakai sebanyak mungkin orang gitu. Harus bisa diakses oleh kelompok sosial mana saja gitu. Jadi itu prinsip inklusivitas di dalam pembangunan infrastruktur. Kedua, infrastruktur ini harus efisien. Efisien dalam arti proses pembangunannya dan juga proses operasinya. Ya kan, jangan sampai kita membangun satu infrastruktur tapi ternyata cost-nya terlalu mahal dan kemudian biaya pengoperasiannya itu terlalu tinggi. Ini akan membebani para pengguna gitu. Dan ketiga itu adalah infrastruktur ini harus durable. Harus bertahan dalam waktu yang lama gitu. Jangan sampai kita membangun infrastruktur 2 tahun udah langsung kolaps gitu, jalannya bolong-bolong dan sebagainya gitu kan, seperti kita lihat di beberapa kasus. Jadi 3 prinsip ini akan kita terapkan sehingga infrastruktur yang akan kita bangun itu akan memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesejahteraan masyarakat dan terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Oke, pembangunan jalan tol tidak memenuhi kriteria itu kalau menurut Anda? Jalan tol itu hanyalah salah satu unsur dari
dari begitu banyak pilihan-pilihan infrastruktur yang bisa kita bangun. Tergantung tujuannya, tergantung demand atau kebutuhan dari masyarakat yang muncul di situ gitu. Mas Fikar, bukankah kemudian infrastruktur juga menjadi salah satu hal yang kemudian turut diapresiasi ke tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi juga meningkat, salah satu faktornya adalah infrastruktur termasuk juga jalan tol Trans Jawa, kemudian Trans Kalau kita lihat hasil survei sebenarnya infrastruktur itu menjadi salah satu komponen yang cukup menjadi pertimbangan masyarakat ketika mereka melihat banyak infrastruktur yang mereka tidak bisa manfaatkan dengan baik gitu. Dan di sini berarti ada permasalahan inklusivitas di mana infrastruktur seperti jalan tol itu kan dibangun dengan biaya yang begitu tinggi, tetapi kemudian utility rate-nya itu begitu rendah. Di masyarakat yang mana nih, Mas? Masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah, ya kan? Ya tentu kalau misalnya kita lihat manfaat infrastruktur itu kan tidak bisa dihitung semata-mata dari manfaat langsung, tapi juga manfaat tidak langsung. Itu perlu kita hitung secara secara komprehensif juga gitu. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana infrastruktur yang dibangun itu bisa langsung memberi manfaat secara merata ke masyarakat. Oke, Mas Mulya, tadi katanya tidak inklusif Kalau jalan tol. dari sudut Sepakat pandang nggak? itu ya, saya kembali ke statement saya di awal, infrastruktur itu seperti urat nadi yang ada di dalam tubuh. Di sana ada urat nadi yang besar yang mengalirkan darah dari titik-titik besarnya gitu ya, seluruh badan. Lalu kemudian ada urat-urat pembuluh darah yang kecil-kecil yang sampai ke ujung-ujung tangan segala macam kayak gitu. Nah, apakah kemudian kita tidak perlu urat nadi yang besar yang mengalir dari kaki sampai ke jantung segala? Ya perlu. Apakah kita tidak perlu pembuluh-pembuluh darah yang kecil yang mengalir sampai ke ujung jari? Ya semua perlu. Jadi kalau yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah melihat Pak SBY sudah banyak membangun jalan-jalan daerah, jalan-jalan non-tol yang kecil-kecilnya itu. Nah lalu kemudian kita lihat infrastruktur yang besarnya yang menyambungkan semuanya itu masih kurang, lalu dibangunlah jalan tol. Jadi yang dilakukan Pak Jokowi adalah melengkapi apa yang dilakukan Pak SBY, dan nanti oleh Prabowo Gibran akan dilengkapi lagi apa yang masih kurang. Jadi saya tidak mengerti kenapa infrastruktur seperti tol dikritik. Itu kita perlukan semua. Dan kalau kita lihat, saya suka memakai Maps ya, dan itu beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu saya lihat, kalau lihat misalnya map Indonesia gitu ya, dinyalain jalan gitu, nyalain jalan itu di negara-negara lain kelihatan garis-garis hijau segala macam. Ini jalan-jalan tolnya. Indonesia kosong. Di Sumatera nggak ada, nggak kelihatan jalan sama sekali. Di Jawa cuma sedikit, di sekitar jalan tolnya kan dulu cuma sedikit ya, sekitar Jakarta, Jabodetabek sampai Bandung segala macam. Sekarang kita lihat, kalau lihat di maps itu ya, Jawa udah tersambung, Sumatera bagian-bagiannya udah tersambung. Jadi urat nadi besarnya udah kelihatan. Jadi saya nggak ngerti bahwa kenapa harus dipermasalahkan. Semua adalah bagian dari ekosistem badan kita, urat nadi kita. Semua kita butuhkan. Jadi kita akan lakukan itu semua, kita perbaiki apa yang masih kurang. Mas Michael. Ya, kalau bagi kami, bagi Pak Ganjar, pembangunan infrastruktur yang lengkap ini adalah bagian dari keadilan. Prinsip utamanya adalah keadilan. Kita kalau bangun jalan bukan cuma ke desa-desa yang ramai, tapi desa yang terpencil pun juga punya hak untuk jalan yang sama. Jadi kalau kita bicara soal utilitas itu relatif. Bahwa ya kita idealnya tentu semua punya aktivitas ekonomi yang sama-sama tinggi gitu, sama-sama banyak transportasi yang menggunakan fasilitas tersebut. Tapi prinsipnya adalah harus ada keadilan. Kalau di Jawa ada jalan tol yang begitu banyak digunakan oleh orang, di Sumatera juga perlu ada. Karena kota-kota di Sumatera juga perlu dihubungkan. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang kita akan lanjutkan. Tapi lebih dari itu yang Pak Ganjar berhasil juga lakukan adalah, ya ini kan contoh pada saat pembangunan jalan tol di Jawa Tengah, peran dari gubernur itu sangat penting untuk urusan pembebasan lahan, pendekatan kepada masyarakat. Jadi aspek humanis dalam pembangunan itu juga kita kedepankan. Dan lebih dari itu, selama Pak Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah, juga membangun 10.000 km lebih jalan pedesaan. Jadi saya setuju juga dengan pernyataan bahwa bukan cuma yang utamanya saja kita bangun, tapi ya cabang-cabang itu juga harus bisa sampai ke masyarakat supaya bisa menghubungkan yang besar dengan yang kecil, begitu. Dan itu akan menjadi prioritas kita ke depan, bahwa ke depan pembangunan infrastruktur itu bukan hanya perencanaan dari pusat saja, itu sudah bagus dan kita akan lanjutkan, tapi pengalaman Pak Ganjar sebagai gubernur 10 tahun itu iya sangat memahami bahwa harus didukung oleh pemerintahan daerah yang kuat. Jadi pendekatan pusat dan daerah ini kita
harus bisa sambungkan supaya infrastruktur ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Oke, kalau kita berbicara mengenai infrastruktur dan juga menunjang ekonomi, tentu tidak hanya berhenti di pembangunan jalan tol saja di sejumlah daerah, tapi juga pembangunan bandara, kemudian pelabuhan, termasuk juga pembangunan ibu kota Nusantara yang juga pasti akan dibahas dalam debat esok hari. Kita bahas tuntas usai jeda saat lagi. Ya, selanjutnya untuk topik infrastruktur yang akan dibahas dalam debat Cawapres esok hari, tentu tidak hanya belum tadi kita bahas soal tol, kemudian bandara, bahkan juga infrastruktur maritim seperti apa. Tapi yang menarik kalau kita lihat dari visi misi ketiga paslon tersebut. Kalau kita lihat dari dokumen visi misi yang paling tebal adalah pasangan Amin, 140 halaman. Tapi mengapa kemudian kami tidak melihat satupun membahas soal IKN, Mas Zulfikar? Itu pertanyaan yang tidak valid menurut saya, Mbak. Maksudnya pertanyaan valid itu kenapa tidak ada IKN di dalam visi misi Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Mereka tidak pernah menyebutkan, tiba-tiba jadi gitu. Nah sekarang paslon Amin diminta untuk menyebutkan sesuatu yang tidak ingin dijanjikan gitu. Jadi tidak fair gitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat IKN ini bukan prioritas kita. Kita tidak melihat proyek IKN ini sebagai sebuah kebutuhan yang urgent gitu. Dan ada 3 masalah paling tidak yang kita garis bawahi mengapa kita akan meninjau ulang, mengkaji ulang proyek IKN ini. Pertama adalah masalah ketimpangan regional atau regional disparity. Pembangunan IKN ini tidak serta-merta menyelesaikan regional disparity antara Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia karena tidak ada bukti empirik yang menunjukkan korelasi antara pemerataan pertumbuhan dengan lokasi ibu kota. Ya, kita lihat misalnya di Amerika Serikat ibu kotanya di Washington DC di pantai timur, sementara negara bagian yang paling kaya itu adalah California di pantai barat gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya tidak berkorelasi dimanapun lokasi ibu kota, pemerataan pembangunan itu bisa dicapai melalui kebijakan fiskal, infrastruktur, dan kemudian pemerataan SDM. Faktor kedua mengapa IKN ini tuh problematik adalah fakta bahwa yang namanya urban project itu punya resiko resiko kegagalan yang tinggi. Dan ini kita bisa lihat dari beberapa proyek urban yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain ya. Kegagalan seperti apa kalau di IKN? Kenapa? Kegagalan seperti apa kalau IKN? Kalau kita lihat biaya yang akan dibutuhkan itu bisa membengkak 2 sampai 3 kali lipat. Salah satu contoh misalnya Mesir. Mesir saat ini tuh membangun ibu kota baru 50 km dari Kairo dan awalnya itu biayanya cuma 40 miliar US dollar. Sekarang bengkak menjadi 58 miliar US dollar dan itu belum selesai gitu. Dan kemungkinan ini akan terjadi juga dengan proyek IKN ya. Dan kita tahu sampai sekarang tidak ada investor asing yang berani untuk masuk ke dalam proyek IKN. Kenapa? Karena mereka menghitung resiko-resikonya itu gitu. Jadi, Mas Zulfikar, ya. Ini menariknya begini. Kalau tadi Anda mengkritisi atau mempertanyakan soal IKN tadi, sementara kan kita tahu IKN ini sudah diundang-undangkan kan. Nah, ini seperti apa? Apakah memang akan dilanjutkan atau diubah undang-undangnya atau seperti apa? Undang-undang ini bukan kitab suci, Mbak. Ya kan? Kalau kita lihat Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 itu sebenarnya sudah direvisi loh. Ya kan? Jadi udah pernah mengalami revisi dan bisa direvisi kembali. Berarti artinya ketika Amin terpilih, ini akan direvisi undang-undang itu? Oh iya, pasti. Akan direvisi dan kemudian ada satu pasal di dalam undang-undang itu yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota itu akan diputuskan melalui keputusan presiden. Nah, keputusan presiden ini bisa kita atur ulang kembali jika nanti insya Allah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi kan ini tidak bisa begitu saja karena kemudian uang yang keluar juga sudah banyak, tapi memang nanti keputusan akhirnya adalah pada presiden yang berikutnya, Mas Michael. Ya, kalau bagi Pak Ganjar urusan IKN ini sudah selesai. Kita ini jangan maju mundur. Kalau sudah ada keputusan harus kita tuntaskan sampai selesai. Meskipun hitung-hitungannya tadi disampaikan. Ya, kalau hitung-hitungan ini kan semua dinamis ya. Tentu kan kita harus melihat setelah nanti politik sudah lebih stabil, ya tentu ada upaya dari pemerintah untuk bisa terus mengajak swasta terlibat. Dalam ini saya setuju bahwa swasta memang harus terlibat. Karena kota ini akan menjadi kotanya milik masyarakat, bukan cuma milik pemerintah. Tapi bahwa pemerintah yang memulai menginisiasi di dalam banyak pembangunan bangsa-bangsa, peran dari pemerintah menginisiasi itu sangat penting. Dan ini adalah satu visi besar bangsa yang kita harus punya
dan sudah pernah dibayangkan dari dulu, dari zaman Bung Karno juga sudah membayangkan ibu kota ini akan pindah. Jadi jangan sampai ini menjadi permasalahan yang tertunda-tunda. Kita harus putuskan, sudah kita jalankan, jangan kita kemudian menaruh keraguan-keraguan lagi. Oke, berarti tidak akan merevisi undang-undang IKN kalau nanti Revisi itu kan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Tapi bahwa esensinya secara fundamental ibu kota pindah ke IKN itu ya sudah pasti. Oke. Jadi kalaupun ada revisi itu kan sambil berjalan kita akan lihat kebutuhan-kebutuhannya seperti apa. Masih ada potensi artinya? Potensi utamanya adalah kita akan lanjutkan IKN untuk ada di sana. Dan mempercepat Dan kalau nanti kata Mas Ganjar. apa hal yang kita perbaiki pasti kita perbaiki. Oke. Tapi esensinya kita akan pindah ke sana. Oke, kita ke Mas Mulya dulu. Soal tadi ada upaya untuk merevisi undang-undang katanya. Wah. Pasti lagi katanya, pasti. Pasti. Paling Tapi setia kita coba dengan dengar dulu. undang-undang dan konstitusi dan UUD 45 Pancasila dan lain-lain. Tapi pada intinya begini, saya senang sekali mendengar bahwa Paslon 3 juga mendukung sebagai tentunya Udah kesana lah. yang akan bisa melakukan adalah yang OJ-nya ya, yang OJ-nya bukan yang KW-nya. Lalu kemudian dari Paslon 1 saya mau menanggapi 3 hal ya. Satu hal ini soal tadi katanya tidak urgent, tidak serta-merta memberikan hasil. Nah, saya mau mengingatkan lagi bahwa kalau di dalam kelas-kelas manajemen dan lain-lain gitu ya, termasuk manajemen kehidupan, itu ada 4 kuadran. Ada empat kuadran ini terdiri dari 2 hal. Satu yang hal-hal yang tidak urgent, ada hal-hal yang urgent. Ada hal-hal yang tidak important, ada hal-hal yang important gitu ya. Jadi ada 2 beda, urgent dan important. Nah, kalau kita tanya ke textbook management, itu kebanyakan upaya kita, resource kita harus kita spend di hal yang mana? Yang urgent and important atau important but not urgent. Nah, ternyata ya kalau orang-orang manajemen udah tahu, kebanyakan resource kita harus dialokasikan ke hal-hal yang important tapi belum urgent. Nah, ketika dia sudah urgent nggak ada pilihan, itu harus dikerjakan. Tapi ketika dia important tapi belum urgent, itu kesempatan kita untuk membangun di sana. Oke, gitu. IKN ini konteksnya IKN important atau ini urgent? very important, Oke. walaupun saat Important ini urgent. belum urgent. Nah, Oke. sekarang kita ngelihat gini, kita apa memikirkan hari ini saja. Urgent itu adalah hal-hal yang hari ini, detik ini. Mau ke toilet misalnya, itu mau nggak mau ya harus hari ini, detik ini. Tapi misalnya pendidikan, itu adalah ke depan, itu important gitu. Jadi jangan spend your time menghabiskan waktu mikirin toilet gitu. Ya udah, ketika harus ke toilet aja. Oke, tapi resikonya apa sih kalau ada revisi undang-undang? Tadi kan rencananya mau revisi undang-undang tuh kalau misalnya terpilih. Resiko terbesarnya apa kalau menurut Mas Mulya? Resiko terbesarnya adalah kita menihilkan lagi progres bangsa ini. Jangan lupakan bahwa pembangunan IKN adalah bagian dari progres bangsa untuk menuju negara maju. Dan kalau mau dilihat lagi soal katanya tidak urgent, ini bonus demografi 2045 itu kita harus manfaatkan sebesar-besarnya sebelum 2045, karena nanti di masa depan ini piramida penduduk Indonesia akan terbalik, bukan lagi orang muda yang banyak, tapi orang yang udah senior. Pada saat itu kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, memang belum urgent, tapi kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, itu tiba-tiba akan terbalik. Oke, menihilkan progres bangsa, Mas. Waduh. Kita bicara tentang kapasitas fiskal yang sangat terbatas, Mbak. Ya kan? Dan ketika kita bicara tentang tujuan paling utama dari bangsa Indonesia, ya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ada cita-cita ingin membangun ibu kota baru, lalu kemudian menciptakan sebuah kota yang ideal gitu. Tetapi cita-cita yang paling utama yang perlu kita kejar dan harus kita lakukan saat ini itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana perekonomian itu harus ditumbuhkan tidak hanya di satu titik, tetapi di berbagai titik seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dari Aceh, kemudian Padang, kemudian Balikpapan, all the way sampai Papua itu merasakan. Dan ini tidak akan terjadi hanya dengan membangun satu kota di tengah hutan, ya kan? Dan kita bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya fiskal yang sangat terbatas. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang begitu penting untuk diselesaikan saat ini, mulai masalah pendidikan, mulai masalah lapangan pekerjaan, kesehatan dan sebagainya, yang mestinya harus diprioritaskan sebelum kita membangun istana presiden yang baru gitu. Jadi logikanya di situ gitu, ya kan, kita ingin mencapai satu kondisi masyarakat yang ideal di mana ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan kebutuhan-kebutuhan mendesak inilah yang harus kita prioritaskan saat ini. Meskipun disebut tadi memang important tapi memang belum urgent gitu loh, Mas.
Boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Ya, kalau bicara soal OJ, menurut saya ide untuk pindah ibu kota ini OJ-nya adalah dari Bung Karno. Jadi ini adalah satu ide besar yang sudah ada lama sebenarnya. Dan bicara kekuatan finansial, dulu memang mungkin ada kesulitan. Tapi kalau kita bicara kekuatan fiskal kita harus sudah sangat kuat, sudah benar-benar mampu sepenuhnya baru kita putuskan, terlambat. Kalau dulu mungkin zaman Bung Karno belum saatnya. Tapi sekarang kan ini sudah cukup maju dalam negara G20 dan banyak negara-negara lain bahkan sudah merencanakan pindah ibu kota dan sudah melakukan. Kapan Indonesia dianggap sudah bisa melaksanakan itu secara fiskal? Jadi kalau saya lihat secara keputusan sudah tepat bisa kita lakukan dari sekarang. Dan bicara soal tadi skala prioritas, waktu Bung Karno dulu membangun GBK, itu juga banyak pertentangan yang bilang oh Indonesia masih negara yang miskin baru merdeka, masih butuh ini itu. Tapi ada satu ide besar bahwa Indonesia kalau mau menjadi negara besar, kita perlu simbol, kita perlu menunjukkan bahwa kita mampu, bahwa ada hal yang harus kita selesaikan, dan itu adalah menunjukkan Indonesia bisa memindahkan ibu kota ke tengah dari Nusantara kita. Jadi simbolisme ini sangat penting. Kita kalau bicara sekedar prioritas, bagi kami, bagi Pak Ganjar, ide besar Bung Karno, dan dalam ini Pak Jokowi menjalankan ikan adalah karena Pak Jokowi anak ideologis Bung Karno, sama seperti Pak Ganjar adalah anak ideologis Bung Karno. Jadi kita sama sebenarnya. Ujinya adalah ya dari Bung Karno idenya. Nah sekarang kita bicara siapa yang bisa mengeksekusi dan melanjutkan, justru Pak Ganjar yang akan lebih mampu. Karena ide ini paling dipahami oleh beliau sebagai Oke, anak silakan ideologis Bung Mas Karno. Zulfikar. Simbolisme itu perlu, tapi jangan sampai merugikan masyarakat, ya kan? Ketika kita membangun satu kota hanya sekedar mengejar simbol, sementara biaya yang dikeluarkan begitu besar dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat minim, tidak ada logika yang bisa membenarkan keputusan ini gitu. Masa kita hanya sekedar berbangga, wah kita udah punya ibu kota baru, tetapi kemudian ada jutaan masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan gitu. Simbolisme seperti apa yang mau dibangun ketika hanya sekelompok orang, ada sekitar 2 juta penduduk IKN yang merasa bangga, sementara kota ini dikelilingi oleh lautan kemiskinan, sama seperti misalnya di film Hunger Games, ya kan, ibu kota itu keren sekali, tetapi kemudian orang-orang yang tinggal di distrik itu miskin semua gitu. Nah kita nggak mau seperti itu, dan kita butuh rasionalitas yang valid untuk mengambil keputusan mana yang perlu kita lakukan, mana yang perlu kita tunda. Oke, dan itu yang menjadi basis ya. dari paslon Amin. Yang ditawarkan oleh Mas Zulfikar tadi, masyarakat miskin segala macam, itu dikerjakan semua. Program makan siang gratisnya Pak Prabowo, melanjutkan berbagai kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, itu propor semua. Tapi itu kita sadari, itu yang urgent. Tapi kita tidak hanya fokus ke hal-hal yang urgent, kita fokus ke hal-hal yang important, yang ke depan juga tidak melupakan yang urgent. Nah, tadi Mas Zulfikar mengatakan, memberikan contoh California, yang sekarang ekonominya sudah lebih besar daripada New York. Ya, itu terjadinya bagaimana? California itu bisa besar sampai sekarang karena awalnya ada investasi yang datangnya dari bagian timur Amerika untuk mengembangkan pusat-pusat industri pertahanan dan lain-lain. Yang akhirnya setelah beberapa dekade berkembang jadi industri semiconductor, akhirnya berkembang jadi Silicon Valley dan lain-lain. Kalau dari awal tidak pernah ada investasi untuk mengembangkan daerah itu di California, tidak akan jadi. Jadi ini manfaatnya akan kita petik beberapa generasi ke depan gitu. Kalau kita hanya memikirkan zaman sekarang, infrastruktur itu adalah orientasi ke depan. Kalau mau Indonesia maju, ya harus berani ngambil resiko mengembangkan pusat-pusat industri baru. Dan bukan hanya di IKN, kita juga ada 10 kota kita kembangkan, baik yang sudah ada maupun yang baru. Jadi yang disampaikan kita kerjakan juga, tapi kita ada plusnya, plus yang penting ke masa depan. Anggaran lain tergerus gitu loh Pak. Enggak ya? Anggaran ini bisa kita cari, di mana-mana bisa kita cari. Dana-dana dari swasta, segala macam, itu bisa ada semua. Tapi pemerintah harus invest di awal. Di mana-mana kalau mau bikin proyek, ya pemilik proyek invest dulu dong. Taruhlah 20% down, segala macam. Di Singapura juga kalau beli HDB kan, misalnya apartemen, Mas Zulfikar, itu harus naruh duit dulu, modal. Di mana-mana kalau kita minjem, pemilik harus naruh duit dulu, modal. Ketika pemilik naruh modal, itu kemudian bank dan lain-lain baru mau masuk. Oh, pemilik udah berani naruh duitnya nih gitu. Baru gua akan masuk. Nah, ini kan sama, infrastruktur dasar yang dibangun, bandara, jalan-jalan segala macam, gedung-gedung, itu adalah infrastruktur dasar. Investor tuh ngelihat wait and see. Jadi memang betul, investor ngelihat wait and see. Kalau nggak dikerjain, nggak akan masuk mereka. Oke, ini pro kontra soal IKN, dan nanti kita lihat perkembangan seperti apa, kelanjutan seperti apa. Tapi ini karena durasi terbatas, saya mau closing statement dulu untuk masing-masing paslon soal infrastruktur, ya, karena debat besok akan membahas soal infrastruktur. 1 kalimat saja, singkat, dari Bang Michael dulu. Ya. Cawapres kami adalah Pak Mahfud, seorang ahli hukum.
kalau kita bicara membangun ekonomi yang baik ke depan, kita perlu ada kepastian hukum. Jadi membangun infrastruktur didukung dengan kepastian hukum itu yang kita akan utamakan ke depan, dan kerjasama pusat dan daerah juga. Oke, bagaimana dengan Mas Gibran? Infrastruktur itu harus 3 hal. Pro-poor, jadi berpihak pada masyarakat miskin. 2, pro-jobs, menciptakan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah pro-growth, membangun Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi. Dan ini kita harus berorientasi ke depan tanpa menghindari dan tetap menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang. Infrastruktur itu adalah komponen yang sangat fundamental dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi dia harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan kemudian menggunakan proses yang bersifat teknokratis. Tetapi ujung dari pembangunan infrastruktur ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya Paslon Amin akan menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas, efisiensi dan durabilitas di dalam membangun infrastruktur supaya infrastruktur ini akan bermanfaat dan menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi semua masyarakat Indonesia. Oke, kita akan lihat seperti apa nanti gagasan akan digali dalam debat Cawapres esok hari. Terima kasih banyak Mas Zulfikar. Mas William, terima kasih. Mas Waikal, terima kasih banyak. Kami jeda dulu ya kita ya. Kita akan hadirkan sebuah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.